Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang pembuatan PowerPoint ya, yang mana PowerPoint ini biasanya digunakan untuk membuat presentasi atau menyampaikan suatu informasi ya. Nah, dikatakan PowerPoint berarti kita harus menyampaikan poin-poinnya saja. Jadi PowerPoint yang menarik, PowerPoint yang sangat disukai adalah saat PowerPoint itu dibuat sesimpel mungkin. Jadi tidak banyak tulisan, tidak banyak gambar dan seterusnya. Jadi tergantung dari apa yang kita buat. Misalkan kita ingin membuat presentasi ke karyawan, misalkan ke dosen atau ke apapun ya, itu harus menyesuaikan. Nah, seperti itu di sini kita akan melihat tampilan PowerPoint dari Office 2019 yang mana ada beberapa tambahan ya. Yang pertama pastinya di bagian transisi itu pasti ada tambahan seperti contoh efek untuk mob ya, perubahan antara slide 1 slide 2 nanti bentuknya dia berubah efeknya. Kemudian dari insert juga ada banyak sekali, misalkan ada icon sama 3D model. Jadi di dalam Office yang 19 ya, itu ada fasilitas untuk masukkan objek 3 dimensi. Oke, sekarang untuk membuat awal presentasi ya, pastinya kita harus memilih tema dulu. Jadi tema di sini yang secara defaultnya dari temanya adalah banyak sekali seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih saja temanya ya, misalkan seperti ini, kita klik. Nah, nanti dari tipe tulisannya, kemudian untuk warnanya ya, kemudian efeknya itu juga menyesuaikan ya. Kemudian setelah kita pilih tema, di sini nanti ada slide ya, slide untuk menampilkan objeknya. Yang pertama ada objek teks. Kalau kita klik di sini untuk menambahkan judul slide. Kemudian kalau klik bawahnya add subtitle atau menambahkan subjudul. Itu. Oke, kemudian misalkan kita tambahkan di sini untuk judulnya misalkan belajar PowerPoint. Kemudian subjudulnya misalkan presented by seperti itu. Oke, setelah itu di dalam desain juga ada varian ya, varian tipe-tipe untuk tema yang kita pilih tadi. Ya, pertama kita bisa pilih langsung seperti ini dan dia akan berubah. Kemudian untuk warnanya juga kita bisa memilih juga, pengen pilih yang mana. Setelah itu untuk pemilihan font juga berbeda. Nah, misalkan kita pilih customize untuk heading fontnya ya, yang ini misalkan saya ingin dia adalah Montserrat extra bold. Kemudian bodinya, body font, untuk body fontnya misalkan Lato. Nah, untuk namanya misalkan editan sendiri. Saya itu di save. Nah, otomatis berubah nanti untuk tipe fontnya. Setelah itu untuk subjudulnya juga sama ya, seperti itu. Oke, kemudian tinggal kita perbaiki saja untuk ukurannya, kita buat besar. Itu kalau sudah seperti ini, baru untuk menambahkan slide baru tinggal pilih home, new slide ya. Kemudian dalam new slide kita bisa memilih berbagai tema ya, atau tata letak untuk slide-nya. Misalkan kita ingin membuat slide tetapi ada judul dan kontennya, silahkan pilih title and content. Kemudian misalkan diberikan sesi headernya ya, untuk perpindahannya bisa berikan. Misalkan diberikan satu konten, dua konten juga bisa ya. Silahkan tinggal pilih saja. Misalkan saya pilih yang title and content, kita klik.
Kemudian untuk judul yang awalnya misalkan materi PowerPoint ya. Kemudian di bawahnya kita klik. Nah, di bagian konten di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa mengetik langsung dan dia nanti biasanya membuat numbering, atau kita bisa menambahkan tabel dengan cara insert tabel, kemudian menambahkan grafik, bagan, 3D model, icon, video, online picture, dan picture. Ya, tinggal kita klik saja. Misalkan di sini saya ketikkan sebuah daftar ya, materi PowerPoint. Yang pertama nanti ada pengenalan, kemudian slide, ada desain, kemudian transition, kemudian animation ya, kemudian ada namanya hyperlink dan print slide. Nah, seperti ini ya, nanti dia akan menjadi numbering ya, atau bullet. Oke, setelah itu misalkan kita kecilkan saja, boleh. Di sebelah sini kita tambahkan sebuah objek ya, atau gambar. Silahkan pilih insert, kemudian picture, this device. Oke, kemudian saya pilih yang ini, kemudian insert. Nah, ingat di dalam PowerPoint atau di Office ya, itu ada fasilitas namanya remove background untuk menghilangkan background gambar di sini. Ya, sebenarnya yang ada. Oke, itu triknya kalau pengen menghilangkan background. Oke, setelah itu baru kita benahi lagi untuk tata letaknya. Ya, misalkan seperti ini. Saya kecilkan. Nah, oke, setelah itu baru kita masukkan lagi new slide, kemudian title and content, dan di sini misalkan kita tambahkan sebuah alur ya, kan alur belajar, kemudian kita tambahkan smart art, kita klik saja, kemudian silahkan pilih misalkan proses ya, kita pilih proses. Di sini ada banyak sekali pilihan untuk bagan proses. Misalkan saya pilih yang ini, basic bending, kemudian oke ya. Setelah itu baru kita tambahkan di sini misalkan alur belajar untuk PowerPoint ya. Tadi misalkan pengenalan, kemudian ada slide ya, yang slide, kemudian ada desain, kemudian ada efek transisi, kemudian ada animation. Nah, untuk tambahkan lagi silahkan pilih desain, add shape, after. Yang terakhir ada misalkan hyperlink, ada print slide, tambahkan lagi. Nah, print slide. Setelah itu tinggal kita modif untuk strukturnya atau proses di sini. Kita bisa pilih desain, change color ya, kita sesuaikan saja. Kemudian kalau mau diberikan efek ya silahkan pilih format, kemudian ada shape effect, kita bisa pilih ada shadownya. Nah, sini. Oke, itu untuk bagan. Kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan lagi new slide, kemudian title and content. Nah, di sini misalkan saya tambahkan sebuah grafik ya, grafik siswa atau grafik peserta didik kursus 1 bulan. Nah, untuk membuat grafik silahkan pilih grafik, insert chart, kemudian dipilih tipe grafiknya apa. Misalkan saya pilih line atau yang kolom saja ya, seperti ini. Kemudian kita pilih yang
ini boleh, kemudian di OK. Oke, setelah di OK, nanti ada tampilan Excel ya, yang mana kita disuruh menambahkan data untuk grafiknya. Ada kategori 1, kemudian series, ada kolom dan baris. Kemudian yang di area biru di sini berarti yang dibuat grafiknya. Oke, contoh di sini, misalkan MS Office. Setelah itu ada AutoCAD, kemudian ada Miyop, kemudian desain grafis. Setelah itu ada teknisi komputer. Kemudian seriesnya, misalkan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketikkan datanya. Kemudian kita ke bawah. Oke, kemudian April Mei juga sama, kita tambahkan juga untuk melihat perbandingannya. Oke, setelah itu baru kita tutup, kita silang, dan otomatis grafik akan langsung berubah. Untuk judulnya kita hilangkan karena sudah diwakili oleh ini ya. Kemudian kita lebarkan. Nah, seperti ini. Ini grafik untuk tipenya yang tadi stuck ya. Nah, misalkan di dalam grafik di sini kita mau menukar yang sebagai keterangan di sini adalah bukan program tetapi bulan. Nah, caranya silakan pilih select data, kemudian pilih switch, kemudian di OK. Nanti dia berubah seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penyajian data ya, penyajian data untuk grafik. Saya tekan dulu. Oke, misalkan untuk grafiknya di sini, misalkan saya ingin ganti ya, silakan pilih change chart table. Kemudian untuk mengetahui naik turunnya ya, silakan pilih line, kemudian pilih start line, kemudian di OK ya, sini. Oke, kemudian kita tukar lagi, select data, kemudian di switch row, kemudian di OK. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Akan kita coba yang lain lagi, change chart lagi, tinggal pilih yang lain lagi juga sama, misalkan bar seperti ini, kemudian di OK. Nah, nanti dia juga berubah untuk pembuatan grafik di PowerPoint itu. Oke, kemudian misalkan ini saya duplicate untuk slide-nya, tinggal klik kanan saja, kemudian duplicate slide, kemudian kita tambahkan khusus bulan Mei misalkan. Nah, karena khusus bulan Mei, untuk grafiknya kita ganti change chart tipenya, misalkan saya pilih yang doc note, kemudian di OK. Kemudian kan banyak sekali, karena cuma bulan Mei saja, berarti kita edit atau select data, yang ditampilkan bulan Mei saja, yang Maret, April, Juni kita ya sembunyikan dulu, kemudian di OK. Setelah itu ditutup. Nah, nanti akan menampilkan grafik yang bentuknya adalah yang pie. Oke, kemudian kalau mau ditambahkan keterangan ya di dalam grafik pie di sini, silakan pilih add chart element.
kemudian ada data label, kemudian silahkan pilih show. Oke, itu untuk pembuatan grafik yang pie. Jadi untuk model pembuatannya mirip dengan yang pembuatan saat di Excel ya, di Excel. Oke, kemudian setelah kita tambahkan beberapa elemen di sini, kita coba tambahkan variasi ya. Contoh untuk tulisan belajar di sini, saya zoom dulu. Saya ingin tambahkan efek untuk dua font. Nah, yang pertama kita buat warna putih, kemudian garis outline-nya ya kita ganti. Misalkan saya pilih yang mana ini ya. Kemudian saya tebalkan weight-nya. Misalkan kurang tebal, kita pilih outline, weight, more line. Nanti akan masuk settingan format shape. Dan di dalam format shape di sini ada banyak sekali settingannya ya. Misalkan ada yang shape sama teks. Karena kaitannya dengan teks, kita pilih text option, outline sesuai yang ini. Kemudian kita bisa mengatur warnanya, transparasinya, kemudian untuk ketebalannya, ya. Kemudian ada komponnya, itu. Kita buat tebal, misalkan 10. Nah, setelah itu baru untuk fontnya kita gandakan dengan cara ini, gandakan CTRL-D. Nah, nanti dia akan jadi ganda. Kemudian outline-nya saya hilangkan, no outline. Kemudian kita tumpuk seperti ini dan jadilah sebuah efek seperti ini. Ya, misalkan set yang objek yang kedua, kita geser dulu, kita klik, kita berikan efek bayangan, test efek, shadow, kemudian kita pilih yang ini. Nah, seperti ini untuk pembuatannya. Oke, kemudian misalkan tidak mau warna putih untuk yang pertama, kita klik saja bagian objek yang teks yang awal, kemudian pilih format, kita pilih format text effect, di bagian text fill-nya kita pilih gradient, gradasi, ada juga namanya preset, mana preset gradasinya, tinggal pilih saja. Atau kita ingin bikin sendiri, di bawahnya ada namanya gradient stop. Nah, tinggal kita benahi saja. Ini namanya gradient stopnya, bisa tambahkan atau dihilangkan. Oke. Nah, sekarang kita coba yang bagian di sini kita bikin more color-nya seperti monokrom ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita ambil standar, kita ambil yang warna seperti ini. Terus tipe gradasinya kita pilih linear, dan di sini ada berbagai macam bentuknya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk outline-nya, karena warnanya semi pink ya, kita bikin warna yang agak cerah juga. Nah, untuk memilih yang teks yang kedua, yang belajar PowerPoint yang kedua, silakan gunakan selection pane, kemudian pilih title yang pertama, yang bawah. Nah, biar tidak bingung, ini kita kasih title 1A. Ini title 1. Ya kan? Perhatikan. Kemudian yang title 1 di sini kita pilih format untuk outline-nya. Kemudian kita pilih yang misalkan warna putih. Ya, seperti ini. Oke, terus misalkan kita tambahkan icon, kita pilih insert. Kemudian di dalam grup ilustrasi di sini ada icon. Kemudian kita bisa ketikkan banyak sekali untuk kategorinya ya yang disediakan oleh PowerPoint di sini. Ada tentang people, medical, location, landscape dan seterusnya. Nah, misalkan saya tambahkan di sini untuk yang komputer. Nah, untuk komputer misalkan kita klik ini ya, kita insert. Nah, jadilah sebuah icon.
Icon di sini modelnya adalah dia graphic tool ya, graphic tool atau CVG. Artinya dia berbasis vektor semuanya. Ya, dan ini untuk modelnya ya atau fiturnya untuk convert to shape adanya ada di Office 2019. Jadi ya Office yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan kita pilih graphic fill, kita bisa merubah warnanya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk nambahkan shape, misalkan tambahkan bagian di sini ya, tinggal kita pilih insert, kemudian pilih shape, misalkan yang kita pilih yang lingkaran ya, kita pilih lingkaran, taruh bagian sini ya, kemudian tinggal kita kasih variasi saja dan kita hilangkan outline-nya. Nah, kemudian warna kita sesuaikan, warna putih, kita bikin transparan. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita copy saja atau CTRL tekan, taruh di sini, kita kecilkan. Terus ini juga taruh di sini, kita kecilkan. Nah, ini silahkan dibuat variasi. Terus untuk melihat hasilnya, silahkan pilih slide show atau tekan tombol F5. Ya, ini masih desain polosan ya. Oke. Kemudian untuk setelah kita memberikan desain, kemudian ada pembuatan format ya, ada shape, seterusnya ada objek icon. Nah, sekarang kita coba tambahkan efek transisi. Oke, jadi untuk transisi di sini artinya adalah berikan efek untuk tiap slide. Jadi misalkan slide 1, slide 2 ada efek apa, silahkan dipilih. Nah, untuk pembuatan efek morph untuk yang Office 2019 ya. Nah, caranya adalah yang pertama duplicate slide, itu sudah ada keterangannya. To get the best result ya. Pertama, duplicate slide, move thing around, apply the morph transisi. Artinya apa? Artinya pertama, misalkan slide ini kita duplicate dulu. Nah, ya, setelah diduplicate, untuk tempatnya kita rubah, kemudian misalkan kita geser ya, kita geser di sini. Nah, biar semua objeknya sama ya untuk gerakannya ya, kita blok saja ya, kita blok seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di grup dengan cara CTRL G dan taruh di sini. Kita rubah untuk letaknya, misalkan fontnya saya ganti ya, kemudian saya kecilkan. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terus untuk ini juga sama, saya kecilkan, kemudian taruh di bawahnya ya. Kita bedahi untuk shape-nya biar tidak berantakan. Oke, kemudian baru kita blok semuanya 1, 2, pilih transisi, kemudian pilih morph. Ya, sekarang kita cek. Nah, seperti ini. Ya, ini cara penggunaan efek morph untuk PowerPoint 19. Berubah ya untuk bentuknya. Itu. Oke, terus selanjutnya kita coba lagi untuk yang ini sama, kita rubah menjadi morph juga, kita duplikat lagi, kemudian untuk tulisannya